Bab 433. Sudah berciuman. Suara yang tiba-tiba menjadi lembut membuat Audrey Han tercengang, kemudian dia mengangkat tatapannya dan menatap Golden Ye. Apa yang terjadi dengan orang ini? Tiba-tiba berubah menjadi seperti ini, aneh sekali. Audrey Han menarik dirinya kembali, dan tidak menjawabnya. Tetapi selanjutnya, Golden Ye mengulurkan tangannya dan memapahnya untuk duduk. Gerakannya sangat lembut, tetapi sangat sulit untuk ditolak. Audrey Han. Kedua matanya yang indah membara api amarah, dia dengan kesal memelototi Golden Ye. Tetapi sepertinya Golden Ye sama sekali tidak merasakan kemarahan darinya. Kemudian satu tangan memegang mangkuk, satu tangan memegang sendok, lalu meniupkan sesendok bubur dan menyuapkannya ke depan bibir Audrey Han. "Jangan melihatku, makanlah." Ucapan ini membuat Audrey Han meledak, sayangnya kekuatannya tidak memadai, sehingga meskipun sangat kesal, suaranya juga tetap tidak dapat keras. "Siapa yang melihatmu? Bukankah dirinya itu memelototi dirinya? Kenapa dia menganggapnya menjadi seperti itu?" Melihatnya yang merajuk seperti ini, senyuman di dalam tatapan Golden Ye menjadi semakin mendalam. Beberapa hari ini dirinya merasa dia terlihat tidak nyata dan terlalu berbeda, tetapi tidak disangka, saat dia sakit, ternyata membuat hubungan mereka berdua menjadi mendekat. Golden Ye dengan suara yang pelan berkata, "Baik, kamu tidak melihatku, kalau begitu bisakah kamu memakan buburnya?" Ucapan ini membuat Audrey Han terdiam. Apakah dia tidak salah mendengar? Kenapa dia merasa di dalam ucapan Golden Ye terdapat rasa kasih sayang, dan saat melihat ekspresinya sepenuhnya dipenuhi dengan rasa ingin memperlakukannya dengan baik. Apakah dia ini sedang memperlakukannya dengan baik? Karena ingin dia makan bubur. Kenapa? Apakah karena dia mengkhawatirkan dirinya? Tetapi kenapa mengkhawatirkan dirinya? Dia adalah seorang yang telah menikah, kenapa masih melakukan hal seperti ini? Berpikir sampai sini, Audrey Han menggigit bibir bawahnya, dan tetap tidak memakan bubur yang disuapkan di depan bibirnya. Waktu terus berlalu, Golden Ye tetap mempertahankan sikapnya, tetapi Audrey Han tetap tidak makan, mereka berdua terus terdiam. Setelah beberapa saat, Golden Ye tidak berdaya dan menurunkan mangkuknya. "Sebenarnya apa yang kamu inginkan?" Audrey Han menatapnya dengan keras kepala. "Bukankah seharusnya aku yang menanyakan hal ini padamu?" Saat mengatakan ini, Audrey Han tertawa dingin, kemudian menoleh melihat jam di dinding. "Sekarang sudah begitu malam, Tuan Ye masih belum pulang, apakah tidak khawatir istrimu di rumah menunggu terlalu lama?" Golden Ye terdiam sejenak. Tatapannya menjadi muram, sepertinya wanita ini benar-benar tidak tahu bahwa dia belum bercerai dengan dirinya, sehingga baru dapat mengatakan hal seperti ini. Namun, gerakannya saat menolehkan kepalanya, terlihat. "Tuan Ye." Audrey Han mengatakan satu demi satu kata, "Aku tidak tahu apa alasanmu untuk tetap di sini. Hari ini kamu mengantarkanku ke rumah sakit, aku sangat berterima kasih padamu, tetapi apakah kamu bisa untuk berhenti tinggal di sini, Audrey Han belum selesai bicara, tiba-tiba dagunya ditekan oleh seseorang, kemudian tubuhnya menoleh, dan setelah itu pandangannya menjadi hitam, bibirnya telah dicium oleh seseorang. Seketika, mata Audrey Han terbuka lebar melihat orang yang dekat di depannya, dan lupa untuk melakukan reaksi apapun. Setelah ciuman selesai, Golden Ye menarik kembali bibirnya, auranya menjadi panas. "Aku ingin menetap di sini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Pupil mata Audrey Han menjadi kecil, saat ini dia baru bereaksi kembali. Kemudian mengulurkan tangannya ingin menamparkan Golden Ye, tetapi siapa yang tahu tangannya ditahan olehnya, dan bagaimanapun dirinya tidak dapat melepaskannya. "Sebenarnya apa yang kamu inginkan?" Audrey Han yang tercium, bibirnya yang pucat akhirnya menjadi merah kembali. Tetapi wajahnya lebih pucat dari sebelumnya, seperti mendapatkan kejutan yang sangat besar. "Tidak ingin apa-apa, kamu makan bubur saja." Golden Ye masih bersikeras dengan semangkuk bubur tersebut. Audrey Han mengulurkan tangan menyeka bibirnya,
dan dengan kesal menatapnya. Setelah aku makan, kamu akan pergi. Golden Ye tidak menjawabnya. Audrey Han tidak berbicara, tetap langsung mengulurkan tangan mengambil bubur tersebut, lalu mengangkat kepalanya dan segera menyantapnya. Tetapi Golden Ye langsung menghentikannya, tidak boleh makan dengan terlalu cepat. Dia memiliki penyakit perut, dan sekarang baru sadar, makan terlalu cepat tidak baik untuk pencernaan. Gerakan Audrey Han terdiam sejenak, tidak disangka dia tidak berbeda jauh dengan Gita. Apakah Gita telah memberitahunya apa yang harus dia lakukan? Ini sangat tidak adil, sudah tahu dia di sini, tetapi dia tidak menolongnya, dan ternyata masih memberitahunya hal penting yang begitu rinci. Setiap kali penyakit perut Audrey Han kambuh, Gita selalu membantunya memasak bubur, dan menyuruhnya untuk memakan bubur, tetapi Audrey Han tidak suka dengan rasa itu, sehingga setiap kali makan dia ingin langsung menyantapnya dalam sekejap, tetapi setiap kali selalu dihentikan oleh Gita. Sehingga Audrey Han hanya dapat makan dengan perlahan. Setelah selesai makan, Golden Ye mengambil mangkuknya kembali, kemudian dengan nada dingin berkata, "Duduklah sebentar, kemudian istirahatlah." Audrey Han dengan bingung menatapnya. "Kamu tidak pergi. Sekarang energinya sudah perlahan kembali. Pergi." Golden Ye mengangkat alisnya, dan tersenyum dingin. "Jika aku pergi, siapa yang akan merawatmu?" "Tuan Ye. Tidak baik jika seorang pria dan wanita dalam satu ruangan yang sama. Jika kamu pergi, tentu saja aku akan memanggil orang lain untuk merawatku." Mendengar ucapannya, mata Golden Ye bersinar, kemudian mendekatinya. "Kita saja sudah berciuman, masih ada apa lagi yang tidak baik?" "Audrey Han, kamu..." Golden Ye tertawa pelan. "Tidurlah yang nyenyak. Jika ada yang terasa tidak nyaman, ingat untuk memanggilku." Di dalam kamar masih ada sebuah kasur, ini untuk keluarga yang menemani pasien. Golden Ye berjalan mengunci pintu bangsal kemudian berbaring di atas kasur. Meskipun terdapat jarak antara kedua kasur, tetapi Audrey Han merasa seluruh bangsal dipenuhi oleh aura Golden Ye. Mungkin karena ciuman tadi, sehingga dia terus merasa aura Golden Ye terus berputar di sekitarnya, dan sama sekali tidak dapat dihilangkan. Dia merasa sedikit kesal, dan menggigit bibir bawahnya sendiri. Dia tidak ingin menginap di sebuah ruangan yang sama dengan Golden Ye yang telah menikah. Tetapi, dia tidak bersedia untuk pergi. Audrey Han perlahan-lahan menutup matanya, dan membuat sebuah keputusan di dalam pikirannya. Tengah malam nanti, saat dokter melakukan pemeriksaan, dan memastikan Audrey Han sudah tidak ada apa-apa, maka dia akan segera pergi dari tempat ini. Audrey Han awalnya tidak dapat tidur, tetapi setelah tengah malam matanya terasa sangat berat, dan dengan cepat terlelap tidur. Saat dia sadar kembali, langit sudah terang, di dalam bangsal sudah tidak ada sosok Golden Ye, sangat tenang dan hening. Dia terdiam sejenak, kemudian membuka selimut dan duduk. Kemarin perutnya sangat sakit, tetapi hari ini sudah tidak begitu sakit. Audrey Han memeriksa keempat arah, kemudian saat turun dari kasur dan bersiap ke kamar mandi. Pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka, kemudian dia melihat wajah Golden Ye yang sangat familiar. Kira-kira karena menemaninya semalaman, sekitar matanya terlihat hitam, dan sekarang di wajahnya terapat butiran tetes air, tetapi meskipun seperti itu, dia tetap terlihat tampan. Setelah meliriknya sekejap, Audrey Han menyimpan lagi pandangannya. Ingin ke kamar mandi. Tidak menunggunya berbicara, Golden Ye sudah bertanya padanya terlebih dahulu. Audrey Han tidak menjawabnya, hanya mengangguk. Golden Ye memiringkan tubuhnya, dan membantunya membuka pintu. "Masuklah, hati-hati, perutmu sudah tidak sakit bukan? Apakah kepalamu masih sakit?" Dia langsung menanyakan beberapa pertanyaan, tetapi setelah Audrey Han berjalan masuk, langsung menutup pintu, dan membiarkan Golden Ye di luar pintu. Bersambung.